Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas materi tentang mudhaf ilaih atau isim yang majrur karena adanya idhafah. Kita lanjutkan membaca penjelasannya ya. Di antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu terdapat perkiraan huruf jar sebagai berikut. Yang pertama huruf lam ya, yang artinya untuk atau milik, ini huruf jar ya. Nanti penulisannya dengan li gitu. Misalnya gulamu Zaidin, anak laki-lakinya si Zaid. Di situ ada perkiraan huruf lam yaitu gulamun li Zaidin. Anak laki-laki miliknya si Zaid. Babul masjidi, pintu masjid. Ya, perkiraannya babun lil masjidi, ya, pintu untuk masjid atau milik masjid. Ya, jadi pintu peruntukannya untuk masjid. Abdullahi, hamba Allah, yaitu abdun lillahi, hamba milik Allah. Ini perkiraan huruf lam antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian ada perkiraan huruf min yang artinya dari. Misalnya saubu khazin. Ya, perkiraannya saubun min khazin, pakaian dari sutra. Babu sajin, pintu dari kayu. Babun min sajin. Khatamu hadidin, cincin dari besi. Ya, khatamun min hadidin. Gitu ya. Jadi ada perkiraan huruf min. Nah, ini yang disebutkan Ibnu Ajurum dua ini. Ada satu lagi sebenarnya yaitu huruf fi. Ya. Misalnya azabul qabri, ini perkiraannya azabun fil qabri, azab di dalam kubur. Salatu subhi, salatun fi subhi, salat di waktu subuh. Qiyamul laili, qiyamun fil laili, ibadah di malam hari. Gitu ya. Nah, ini perkiraan huruf jar di antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, tapi sebenarnya kalau dalam penerjemahan ya misalnya ghulamu Zaidin, kita nggak perlu kita misalnya anak laki-laki milik Zaid, cukup dikatakan anak laki-lakinya si Zaid, itu orang udah paham. Babul masjid, pintu masjid aja, bukan pintu milik masjid gitu. Nah, dalam penerjemahan itu nanti kita lihat dari sisi konteks kalimatnya, ya gimana caranya kita menerjemahkan sesuatu seringkas mungkin tapi orang paham. Gitu ya. Kemudian ada catatan di sini saya berikan. Yang pertama, isim nakirah jika disandarkan kepada isim ma'rifah, maka statusnya berubah menjadi ma'rifah, ya seperti yang sudah saya singgung pada video sebelumnya. Misalnya waladun, seorang anak laki-laki, ini kan nakirah, masih umum. Nah, kita sandarkan kepada Zaid, ya nama orang yang ma'rifah, maka waladu Zaidin, anak laki-lakinya si Zaid, maka waladu statusnya berubah menjadi ma'rifah. Atau kita sandarkan kepada dhamir, misalnya waladuka, anakmu, ini juga jadi ma'rifah waladunnya. Waladu zalika rajuli, ini kita sandarkan kepada isim isyarah, maka statusnya berubah jadi ma'rifah. Waladu zalika rajuli, anak laki-laki, anak dari laki-laki itu. Gitu ya. Kemudian isim nakirah jika disandarkan kepada isim nakirah, maka statusnya tetap menjadi nakirah, namun pengertiannya menjadi lebih khusus. Misalnya saubu rajulin, pakaian laki-laki, ya, untuk membedakan dengan pakaian wanita gitu kan. Babu masjidin, pintu masjid, ya untuk membedakan dengan pintu yang lain ya selain pintu masjid. Kursi mudirin, ya kursi mudir, kursi bos, kursi direktur, itu kan beda dengan kursi-kursi yang pada umumnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, mudhaf ilaih bisa menjadi mudhaf jika disandarkan kepada isim setelahnya. Ya, namun ingat jika mudhaf ilaih menjadi mudhaf maka tidak boleh diberi alif lam dan tanwin. Ya, jadi mudhaf ilaih bisa kita sandarkan lagi kepada isim yang lainnya, bisa menjadi panjang urutan mudhaf ilaihnya. Misalnya nih, miftahul babi, kunci pintu ya. Miftahu mudhaf, al babi mudhaf ilaih. Kemudian ya, kita sandarkan lagi kepada al bait, maka menjadi miftahu babil baiti, ya kunci pintu rumah. Ya, di situ bab alif lamnya harus kita hilangkan karena kan kaidahnya mudhaf nggak boleh diberi alif lam. Jadi miftahu babil baiti, bukan miftahul babil baiti tapi miftahu babil baiti gitu. Kemudian kita sandarkan lagi kepada al mudarris, jadi kunci pintu rumah guru, maka miftahu babi baitil mudarrisi. Ya, kalau tadi miftahu mudhaf, babi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, al baiti mudhaf ilaih. Kalau miftahu babi baitil mudarrisi ya miftahu mudhaf, babi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, baiti mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, al mudarrisi mudhaf ilaih gitu.
Kita sandarkan lagi kepada al-lughah, bahasa. Menjadi miftahu babi baiti mudarrisil lughati. Kunci pintu rumah guru bahasa. Maka miftahu di sini mudhaf, babi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, baiti mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, mudarrisi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, al-lughati mudhaf ilaih. Kemudian yang keempat ya isim musanna dan jamak muzakkar salim saat disandarkan ya berarti menjadi mudhaf ya. Maka huruf nunnya dibuang. Misalnya waladani kita sandarkan kepada Zaidun menjadi walada Zaidin, nunnya dibuang. Waladaini kita sandarkan kepada Zaidun menjadi waladai Zaidin. Ya, nunnya dibuang. Ini untuk musanna. Kemudian untuk jamak muzakkar salim misalnya mudarrisuna kita sandarkan kepada al-arabiyah menjadi mudarrisul arabiyati. Nunnya dibuang. Mudarrisina dengan al-arabiyah itu menjadi mudarrisil arabiyati. Gitu. Ini kaidah penting ya. Harus dihafalkan. Kemudian yang kelima, mudhaf ilaih bisa berupa isim yang mabni. Ya, misalnya berupa dhamir abuka. Kaf di situ dhamir mudhaf ilaih. Zauju hadhil mar'ati, ya suami wanita ini, hadhihi di situ isim isyarah mudhaf ilaih dan dia mabni. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzina ini mudhaf ilaih dan dia isim mausul, termasuk isim yang mabni, ya. Berarti kita sudah selesai ya membahas semua materi dari kitab Al-Ajurumiyah. Ya, sekarang kita kerjakan latihannya. Ya, silakan antum kerjakan latihannya. Insyaallah nanti akan kita bahas. Ya, semoga bisa difahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.